Dipersembahkan oleh di Indonesia, ide untuk Indonesia. Nah, ini ada di sini pemirsa ada video tentang sebuah karyanya Eka yang di dalamnya syarat dengan instrumentasi dari alat-alat tradisional musik Indonesia. Nah, pemirsa, lagu ini terasa sangat modern tapi sentuhan tradisionalnya sangat kuat. Yang saya penasaran dalam mengkompos ini, biasanya Eka itu lebih utama pada satu alat atau memang sudah memikirkan rancangannya bahwa ini akan terjadi percampuran alat musik tradisional itu sendiri? Ketika saya berangkat ke sana, saya belum ada pemikiran untuk mencampur sound-sound apa aja. Tapi setelah seiring dengan perjalanan, kita ngerekam gamelan, kita ngerekam angklung, kita tuh pengennya cuma 2 atau 3 instrumen tadinya, supaya nggak numpuk kan. Cuma ternyata semuanya bagus-bagus. Jadi semuanya dimasukin, Mas. Dimasukin. Bagaimana dalam satu lagu ini kita bisa memasukkan semuanya tanpa terdengar terlalu padat. Jadi saya memberikan ya masing-masing instrumen itu ada ruangnya masing-masing. Ada ruangnya masing-masing. Bahkan, ya. saya lupa cerita tadi bahwa saya ada ke daerah Klaten. Dan itu ada satu grup musik yang cukup populer di sana, main musiknya pakai tubruk padi. Oh, gini ya. Lesung. Lesung apa? Lesung. Oh, pakai lesung ini untuk numbuk padi. Numbuk padi. Itu ada iramanya dan itu dimainkan oleh 5 sampai 6 orang. Wow. Nah, itu iramanya enak sekali. Iya. Oh, itu kan nambah ritme sedikit di dalam sini ya. Nah, lalu yang menarik Kak dalam membuat komposisi ini kan ini adalah Sounds of Java ya. Bahasa yang digunakannya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris campur? Di dalam albumnya sendiri ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi kalau lagu single saya yang ini yang view-nya 5 juta ini bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Cuma dalam albumnya ada bahasa Inggris dengan harapan yang ketika yang nonton orang di luar Indonesia pun bisa mengerti ya, bisa merasakan lagunya. Tentu menjadi tantangan ketika si alat-alat ini bercampur dengan alat diatonis. Biasanya problem seorang musisi adalah pada akurasi nadanya. Iya, betul. Pitch-nya kan kadang-kadang alat tradisional tuh ada yang pas, kebetulan pas, ada yang goyang-goyangnya agak jauh. Itu bagaimana menyiasatinya, Kak? Kita cari yang paling dekat aja antara apakah instrumen itu bisa kita paksa untuk mendekati ke diatonis atau tidak. Kalau bisa kita paksa, kita naikin sedikit atau turunin sedikit. Tapi jika tidak bisa, kita biarkan seperti itu. Biarkan seperti itu aja ya, itu kan akan terasa lebih lebih natural, etiknya lebih berasa ya. Yang seru adalah ada satu tempat di daerah Purworejo, di mana gamelannya itu dimodifikasi sama mereka. Jadi gamelan itu kan nadanya dipasang tuh. Kan ada 5 nada doang kan. Tapi mereka bikin gamelan diatonis. Ya, ada do re mi fa sol la si do nya gitu ya. Nadanya bisa memungkinkan komposisi diatonis masuk tapi tidak kehilangan sentuhan tradisionalnya ya. Nah, yang memang menarik ini ya, kayak kan ini kan kita melihat bahwa Eka punya passion yang luar biasa terhadap bagaimana musik, lalu juga wilayah-wilayah Indonesia yang begitu besar dan begitu indah ini adalah sebuah kekayaan yang harus kita jaga. Apa sih rencana Eka ke depan? Ke depan ini sepertinya saya akan bikin perjalanan seperti ini lagi, lebih banyak lagi, Mas. Karena kemarin pilot project ibaratnya masih mencoba karena jujur saja project seperti ini memakan sumber daya yang cukup besar, tidak hanya tenaga, waktu, tapi juga uang. Jadi saya hanya bisa berkeliling Jawa tahun lalu dan tahun ini saya ingin lebih banyak lagi. Rencana saya mau bikin Sounds of Nusantara, Mas. Jadi ada Pulau Bali, ada Pulau Sumatera, Sulawesi, semua titik-titik di Indonesia kita bisa kunjungi dan kita ambil suaranya untuk perkenalkan ke orang-orang. Wah, ini keren sekali pemirsa. Semoga ada yang bisa melihat apa yang akan dilakukan Eka ini, kita bisa memberi support, apa yang bisa melancarkan sebuah program yang nampaknya akan punya manfaatnya untuk budaya Indonesia, baik masa kini dan masa datang. Yang menarik lagi gini, Kak, anak-anak sekarang kan banyak tertarik untuk menjadi bintang pop. Membuat musik yang bisa populer di semua kalangan yang masuk pada selera yang pop culture. Kenapa Eka kok berani-beraninya memasuki wilayah yang perjuangannya akan lebih terjal lagi dan orang perlu effort yang besar untuk meyakinkan dan diyakinkan bahwa ini adalah musik yang harus kita dengar atau kekayaan yang harus kita banggakan. Tujuan saya membuat seperti ini sebenarnya bukan hanya untuk orang Indonesia sih, Mas, tapi untuk orang di seluruh dunia yang melihat Indonesia. Jadi kalau hanya untuk orang Indonesia mungkin
barometernya saya harus populer seperti artis pop. Nah, tapi tujuan saya adalah untuk seluruh dunia. Saya ingin menjadi representasi Indonesia di seluruh dunia. Ketika orang lihat video ini, mereka tahu Indonesia, mereka jadi pengen ke Indonesia. Jadi tujuan saya, kalau Mas Yofi bilang saya ingin terkenal seperti musisi pop lainnya, itu kesekian buat saya. Prioritas saya sekarang adalah setelah saya bikin ini, berapa banyak orang di luar Indonesia yang tertarik mau ke Indonesia. Wow, keren banget ya. Dipersembahkan oleh